Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Legiani dengan nomor MPM 10124197 dari kelas B24. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dengan matkul matematika bisnis. Soal yang pertama, sejarah fungsi matematika dalam bisnis. Konsep fungsi dalam matematika bisnis berkembang seiring dengan kebutuhan dunia usaha dalam menganalisis data dan membuat keputusan berbaris angka. Jawaban yang pertama, abad ke-17, awal mula teori fungsi berkembang dengan sistem koordinat Kartesius oleh Rene Descartes yang menjadi dasar bagi analisis ekonomi dan bisnis. Jawaban yang kedua, abad ke-18, matematika mulai digunakan dalam ekonomi dengan Adam Smith memperkenalkan konsep dasar ekonomi yang dapat dimodelkan secara matematis. Jawaban yang ketiga, abad ke-19, berkembangan kalkulus dan teori probabilitas memungkinkan analisis bisnis yang lebih kompleks seperti peramalan keuangan. Jawaban yang keempat, abad ke-20 dan 21, fungsi matematika diterapkan dalam manajemen bisnis, pemasaran dan optimasi keuangan dengan bantuan teknologi komputer dan kecerdasan buatan. Soal yang kedua, rangkuman materi fungsi matematika bisnis. Fungsi dalam matematika bisnis digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel bisnis seperti pendapatan, biaya laba, dan permintaan pasar. Jenis-jenis fungsi dalam bisnis. Jawaban yang pertama, fungsi permintaan, demand function, menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Bentuk umum QD sama dengan A plus BP QD sama dengan A plus BP, di mana QD adalah jumlah permintaan, PP adalah harga, dan B adalah konstanta. 2. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk umum QS sama dengan C tambah DP, QS sama dengan C tambah DP. 3. Fungsi biaya menghitung biaya produksi berdasarkan jumlah barang yang diproduksi. Bentuk umum CQ sama dengan CF tambah CVX, CX sama dengan CV tambah CVX, di mana CV adalah biaya tetap, CVX adalah biaya variabel yang bergantung pada jumlah produksi XX. Yang keempat, fungsi pendapatan menghitung total pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Bentuk umum RX P dikali X RX sama dengan P atau times X, di mana XX adalah jumlah barang yang terjual dan PP adalah harga unit. Fungsi laba menghitung keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi biaya produksi. Bentuk umum XRX CX atau PIX RX dikurangi CX. Sekian dari saya. Fungsi matematika dalam bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah analisis pasar, yang dimana analisis pasar ini dapat menentukan harga optimal berdasarkan permintaan dan penawaran. Kemudian perusahaan juga dapat mengetahui produk sesuai dengan kebutuhan para konsumen atau para pelanggan, dan perusahaan dapat menggunakan atau mengembangkan strategi yang lebih efektif lagi. Yang kedua adalah perencanaan keuangan, di mana perencanaan keuangan ini menghitung laba dan strategi pengurangan biaya sehingga
perusahaan dapat mengetahui resiko yang akan terjadi. Yang ketiga adalah optimasi produksi, yang dimana menggunakan fungsi biaya dan laba untuk menentukan jumlah yang maksimal. Adapun studi kasus nyata yang terjadi dalam perusahaan, yaitu PT Indomarko sebagai distribusi utama produk Unilever melanggar perjanjian distribusi eksklusif dengan menjual produk Unilever di luar ketentuan yang telah disepakati. Ini termasuk menjual produk dengan harga di bawah yang telah disetujui atau kepada pihak ketiga yang tidak termasuk dalam jaringan distribusi resmi, yaitu harga jual produk Unilever adalah 10.000 per unit dan Indomarko menjualnya dengan harga 8.000 per unit. Jika Indomarko menjual 10.000 per unit, berapa total kerugian yang dialami oleh Unilever akibat pelanggaran harga yang telah disepakati? Yang pertama adalah hitung total penjualan sesuai dengan harga yang telah disepakati, yaitu dengan harga yang disepakati dikali jumlah per unit. Harga yang disepakati adalah 10.000 dikali jumlah per unit adalah 10.000 sama dengan 100 juta. Jadi total penjualan yang harusnya adalah 100 juta. Yang kedua adalah hitung total penjualan Indomarko, yang dimana harga jual Indomarko dikali jumlah unit. Harga jual Indomarko 8.000, jumlah per unit adalah 10.000. Jadi 8.000 dikali 10.000 adalah 80 juta. Yang ketiga adalah hitung kerugian yang diterima oleh Unilever. Kerugian yang diterima oleh Unilever adalah 20 juta, yaitu dengan cara total penjualan dikurangi total penjualan Indomarko. Harusnya total penjualan adalah 100 juta dikurangi total penjualan Indomarko 80 juta. Jadi PT Unilever mengalami kerugian 20 juta dari harga total penjualan, dari harga total keseluruhan.